Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin mempresentasikan tentang PowerPoint, yaitu dinamika ekonomi mengurai benang kusut kemiskinan dan pengangguran di era digital. Presentasi singkat ini mengeksplor hubungan antara teori ekonomi dan kebijakan publik terhadap kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital di Indonesia. Fokus itu dari sebab, dampak, dan kebijakan strategis untuk pertumbuhan yang inklusif. Masalah klasik, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Masalah klasik pengangguran dan kemiskinan di Indonesia itu adalah pengangguran sebagai akar, yaitu ketidaksesuaian antara angkatan kerja dan lapangan kerja memperbesar kelompok penganggur. Dampak sosial. Dampak sosial ini berakibat dari pendapatan rendah yang memicu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan menurunkan investasi manusia. 3. Siklus kemiskinan. Minimnya aset dan keterampilan membuat rumah tangga sulit keluar dari perangkap kemiskinan. Teori dasar. Mengapa kesenjangan terus terjadi? Pengangguran siklis, yaitu penurunan produksi saat resesi, mendorong PHK massal dan menekan upah. Pertumbuhan populasi versus lapangan kerja, yaitu kenaikan angkatan kerja melebihi perluasan sektor produktif. Peran investasi. Investasi tanpa orientasi padat karya atau program penyerap tenaga kerja gagal mengurangi pengangguran. Peran kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter, yaitu stimulus fiskal dan suku bunga terkoordinasi untuk stabilisasi permintaan dan investasi. Redistribusi dan lapangan kerja. Subsidi yang terarah, program padat karya, dan insentif untuk sektor padat tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk kecocokan keterampilan pasar kerja. Era digital. Transformasi baru dalam perekonomian. Platform digital membuka peluang kerja fleksibel, tetapi menuntut keterampilan yang baru. Akses internet dan perangkat menjadi prasyarat partisipasi ekonomi modern. Pergeseran sektor tradisional ke digital mengubah pola permintaan tenaga kerja. Ketimpangan digital. Lingkaran setan kesenjangan. Kesenjangan infrastruktur dan biaya perangkat membatasi akses bagi kelompok miskin. Minim keterampilan digital menutup peluang pendapatan di platform ekonomi. Pekerja platform sering minim perlindungan sosial dan hak kerja formal. Tantangan di era platform yaitu disparitas pendapatan. Pertama, ketergantungan pada algoritma. Algoritma menentukan tugas dan imbalan, sering transparansi rendah dan risiko eksploitatif. Perlindungan sosial yang lemah. Banyak pekerjaan informal tidak tercakup jaminan sosial, asuransi, atau upah minimum. 3. Pemilikan teknologi tidak cukup. Akses efektif juga memerlukan keterampilan, kredibilitas digital, dan modal kecil untuk memulai. Strategi solutif menuju pertumbuhan inklusif. Yang pertama, jadi untuk meminimalisir kekurangan atau ketimpangan dari kesenjangan ekonomi di era digital ini, beberapa yang perlu dilakukan adalah 1. Literasi dan pelatihan. Program pelatihan vokasi digital yang diskusi dan berbasis kebutuhan pasar, yaitu guna untuk mempersiapkan perangkat kerja yang bisa untuk mengaplikasikan berbagai pekerjaan di era digital modern saat ini. Kedua, perlindungan sosial.
kebijakan untuk inklusi pekerja platform, yaitu jaminan kesehatan, pensiun parsial, dan hak kontraktual. Ini untuk melindungi dari pekerja yang sering tidak mendapatkan perlindungan sosial yang jelas. 3. Investasi tepat guna. Insentif untuk usaha teknologi yang menyerap tenaga kerja lokal dan skala kecil menengah, yaitu guna untuk perusahaan dapat lebih memperdaya tenaga kerja, yaitu terhadap perusahaan-perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja diberikan kelebihan atau insentif guna lebih banyak, lebih tambah lagi perusahaan-perusahaan yang bisa banyak menyerap tenaga kerja. Masa depan, integrasi kebijakan dan teknologi. Sinkronisasi kebijakan untuk memperluas infrastruktur digital nasional, mendukung kewirausahaan digital, dan memperkuat pendidikan vokasi berbasis teknologi. Tujuan, mengubah tantangan pengangguran menjadi peluang produktif dan berkelanjutan. Kesimpulan, transformasi untuk masa depan yang adil, yaitu adaptif dan prorakyat. Maksudnya, kebijakan yang dibuat harus responsif terhadap perubahan teknologi dan fokus pada kelompok rentan, yaitu seperti tadi kebijakan tentang pelatihan dan tentang jaminan kepada pekerja, yaitu lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan untuk membuat perusahaan lebih terhadap jaminan kepada pekerja, terutama pekerja-pekerja yang kecil. Selanjutnya, inovasi dan proteksi. Teknologi harus ditemani jaring pengaman sosial agar pertumbuhan menjadi inklusif. Maksudnya adalah selain teknologi yang semakin modern dan maju, perkembangan teknologi tersebut juga harus dilindungi oleh pengaman sosial agar juga membuat pertumbuhan kepada ekonomi, khususnya ekonomi kelas menengah dan kelas bawah. Langkah nyata, perlu program literasi digital massal, investasi padat karya digital, dan reformasi regulasi ketenagakerjaan. Langkah nyata ini adalah sebuah program nyata atau hal yang nyata dilakukan setelah timbulnya kebijakan dari pemerintah. Jadi bukan hanya sebuah kebijakan, tapi juga harus program yang benar-benar dilakukan, terutama kepada literasi digital dan investasi padat karya, juga reformasi regulasi ketenagakerjaan. Terakhir, aksi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan peluang di era digital dinikmati secara merata. Jadi bukan hanya dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, semuanya harus saling kolaboratif, saling bekerjasama untuk memastikan peluang era digital ini dinikmati secara merata, terutama untuk ekonomi menengah dan kelas bawah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.